ada tajassus yang dikecualikan. Apa isu tajassus yang dikecualikan, Ustaz? Ya. Hal ini disebutkan oleh ahlul ilmi. Tajassus yang dikecualikan adalah yang dilakukan untuk maslahat kaum muslimin misalnya, atau untuk maslahat masyarakat kaum muslimin, ya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin misalnya untuk menangkap para pelaku kejahatan, ya. Pengedar narkoba, sindikatnya, ya. Gimana cara menangkap mereka? Dengan melakukan tajassus, memata-matai, mengintai, ya, dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, ya. Maka ketika di sana ada maslahat yang menyangkut maslahat orang banyak, ya, maka dalam hal ini disebutkan oleh ahlul ilmi, boleh, ya, boleh dilakukan, ya. Nah, ya. Atau misalnya oleh pemerintah kaum muslimin menangkap para pelaku kejahatan yang hendak melakukan pembunuhan misalnya, ya, dari gerak-geriknya terlihat orang ini mencurigakan, ya. Akhirnya diutuslah seorang utusan dari bagian keamanan untuk mengintai apa yang hendak dilakukan oleh orang tersebut, ya. Ketika ada maslahat di sana, maka yang demikian ini termasuk yang dibolehkan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah kebun kurma, dan dikatakan di sana ada seorang anak yang bernama Ibnu Sayyad, ya. Siapa? Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad ini adalah seseorang yang mengaku dirinya Rasulullah, ya. Dan dicurigai oleh Nabi dan para sahabatnya sebagai seorang dajjal. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk ke kebun kurma dan bersembunyi di balik batang-batang kurma. Untuk apa? Hendak mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad ketika ia tengah berbaring di atas tikar, ya. Namun ketika itu dilihat oleh ibunya Ibnu Sayyad, lantas ia pun berteriak dengan mengatakan, "Ya Safi, hadza Muhammad." Wahai Safi, namanya Safi, ini ada Muhammad. Maka seketika Ibnu Sayyad pun bangun dari tempat berbaringnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau taraka lakana latabayyan." Seandainya dia membiarkan, ya, tidak berteriak, niscaya akan jelas urusannya. Maka berdasarkan hal ini, ya, para ulama mengambil kesimpulan ini menunjukkan bahwasanya terkadang tajassus dalam hal yang menyangkut perkara maslahat orang banyak, maka yang demikian ini termasuk pengecualian.